Jam berapa? Tiap hari mau ke Pak? Mau usahanya apa? Nama saya aja itu kan. Seminggu sekali itu kadang 10 ton, 5 ton, yang sudah diapanya barang 5 ton lah, 5 ton lah. Ton berapa ya, Pak? Kalau masa sekarang ini nggak pas dia apanya. Pada saat sekarang ini 15.000 lah sekilo. Itu ukuran tinggi tuh rendah itu. Ukuran sedang rata. Nah, jadi yang mulai yang baru ini 17, ini pun 12. Ring. Juta ya? Kalau 1 ton ya 12 juta. 15 juta. Nah, Bulan 15 berapa juta. juta, Pak? Satu bulan berapa ton? Itu juga kadang kita akan tuh begitu banyak. Itu ada 30 ton, 20 ton, Rata-rata ya? nah, Rata 20 lah, Pak ya? 20 lah. Itu kan juga. Di gunung atau di apa udah dibudidayakan ini? Ada kebun padi khusus gitu? Ada. Udah ya? Dia agak tinggi persennya. Itu 16%. Apa dia? Itu dia ukuran berapa ini? Ini berapa rupiah? Seperti itu ya. Nah, ya. Dua di sana diperlukan, sedangkan bahan buat Sumatera Utara dan Aceh yang ada. Memang nggak ada produksi lain, Pak? Ada. Makanya ada apa sih kita? Sumatera Utara, Lama dia. hanya banyak dulu. Belum disebut apa di tahu banyak. Macam daerah apa sana ya? Daerah Siantar. Dagangan. Itu bukan tamu pokoknya ada. Kita pernah kita kalau dibuang nanti. Budaya kan nggak tahu apa 7 tahun ya baru 10 kilo lah pohon kan. Itu dari mana? Apa orang di sana? Bumbu itu. Apa ini? Karena itu yang tepung. Dia punya balik, tepung. Campuran apa? Kak, tengok kemarin 3 Kak.
Nah, nengok kemarin tuh. Nah. Sekarang dengan ada penambahan apa? Karantina. Belum selesai urusan, ini nggak boleh masuk ke kapal. Kalau nggak selesai, kita bahasa kita bawa pulang kembali. Sini kan masalah. Banyak atau resor makan dulu. Nah, di sinilah dekat usahanya. Apa aja gini Pak? Nama saya Pak Samsudin. Ngomong terus bilang kan. Iya. Assalamualaikum. Oke, Pak. Assalamualaikum. Nama saya Pak Samsudin. Buat sedikit. Nama saya Samsudin. Umur saya lebih kurang 60 tahun. Usaha saya ya pengrajin asam potong. Asam potong ini kita usahakan dari mengambil buah yang ambil dari Aceh, dari Medan, Sumatera Utara, umumnya dibawa kemari dan di sini dikelola untuk dipotong. Setelah kering kami jual, ada juga yang kita ekspor langsung ke Malaysia dan juga ada toke-toke yang di Medan dan juga ada toke di sini yang pengiriman ke India ataupun ke Hong Kong. Jadi hasil asam ini kami kelola ya lebih kurang di dalam perbulanannya ya 20 ton per bulan keringnya, itulah yang dapat kami usahakan. Selanjutnya asam ini dipekerjakan kepada masyarakat yang ada di dusun ini. Jadi kami berikan kepada masyarakat itu upah sebagai upah Rp200 per kilo untuk upah potong dan sampai kering. Segalanya kami tanggung dengan plastik-plastiknya dan bikin kami yang memberinya. Berapa orang tenaga kerja Pak? Tenaga kerja sebanyak kira-kira 20 orang. Kurang. Sudah berapa lama nih usahanya? Usaha ini yang sudah saya laksanakan yang timbul tenggelam lebih kurang 20 tahun. Tapi ya yang ada lebih kurang 3 tahun ini agak ada peningkatan sedikit. Karena dengan bisanya kita ekspor, maka timbul persaingan antara Cina dengan kita hingga akhirnya adalah kelebihan sedikit daripada yang semulanya. Yang semulanya itu kami itu di bawah naungan Cina, hanya sekedar dapat makan aja. Jadi harapan Bapak ke depannya masalah karantina itu Pak? Harapan kami ke depannya karena selama 3 tahun ini kami itu mengekspor melalui Belawan yang akan dikirim ke Lumut, Perak. Jadi Malaysia yang dulunya itu kami itu tak ada terkena beban karantina, tapi sekarang sudah timbul karantina macam begitu begini hingga menyulitkan bagi kami. Maka agak macetlah pengiriman kami dengan urusan-urusan yang seperti ini. Agak sulit bagi kami untuk melaksanakan ekspor ini karena masalah hambatan-hambatan daripada pengiriman surat pengiriman ini tadi. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengusaha daripada pengrajin asam potong ini yang telah demikian lama hingga sekarang, dan sekaranglah baru ada agak terbuka bagi kami. Yang dulunya tuh mungkinlah kami tuh toke-toke yang lebih pintar ataupun lebih maju ke depan untuk menghafal kami. Jadi barangkali itulah yang bisa kami utarakan kepada Bapak sebagai menerima menerima pengarahan dari saya yang saya sampaikan kepada Bapak. Demikianlah saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nggak nampak tangan Salah-salah sepotong yang enggak nengok deh. Nengok. Dia ada kira-kira seminggu. Nggak ada, ini baru suruh bapak nengok kencang. Isi orang nampak kencang.
Macam ini ya Pak, ini laku ini dijual ini. Iya. Nah inilah datang tukang, istilahnya tukang beratnya kalau kita tukang botok lah kan, datang kemari untuk membeli per kilo dia untuk diolah katanya untuk dijual ke pabrik untuk diolah menjadi tepung tulang, tulang, untuk ya. pakan kalau nggak Iya, salah betul, per kilo. Apalagi macam-macam kayak gini kan kalau di daerah kita Pulau Jawa ini dipergunakan ini bikin segala macam bahkan puluhan macam dibikin dari bahan baku. Nah, jadi kalau kita prioritasnya inilah yang Jadi pasar- selama pasar ini kurang. kalau Pak Barat apa ini yang dari tanduk ini bahannya? Untuk apa nih? Bentuk apa namanya? Hasilnya gitu. Ya ini aja lah karena kurang kita kurang apa namanya? Kurang pelatihan. Iya selama ini Ya selama inilah dia Pak. cuma tongkat. Ah, ya? tongkat. Nah, kalau ini bahannya Inilah bahan inilah yang hitam-hitam semua ini. Iya. Sementara kalau kaki lembu kan ada 4. iya. Nah, jadi kita pergunakan untuk tongkat karena bulat dia, cuma dua biji lah, 2 potong. Nah, kaki belakang. Sementara untuk kaki depan bisa kita pergunakan. Nah, ini khususnya kemarilah kita. Nah, tapi karena lebih istilahnya lebih prioritas kita ke tongkat dia, lebih sedikit kita mempergunakan yang kaki depan, gepeng-gepeng, lagi pula lebih pendek-pendek dia memang. Inilah kaki belakang dia, lembu tapos. Bahan baku banyak Pak. Hah? Banyak bahan bakunya dapat. Banyak sekali. Cuman saya bilang sebetulnya itu kurang tahu juga karena selama ini kan nggak ada istilahnya ada patokan, contohnya Pak Utabarat tolong dulu keluarkan dulu produk Bapak, hasil kerennya Bapak sekian, contohnya 30 biji tongkat atau 30 gini. Nah, 30 kayak gini belum pernah istilahnya. Jadi seolah-olah asal ada istilahnya pingin dari para Pak contohnya ya selalu ada karena sikit-sikit cuman 10-15 kan. Jadi contohnya kalau tumben contoh tiba-tiba bisa Bapak keluarkan 30 buah tongkat atau 30 ini kan nggak tahu kita karena kita belum ke lapangan kita ngambil bahan bakunya. Nah, karena kita itulah modal untuk seberapa sanggup kita istilahnya itu karena tunggu mocok-mocok dulu kita disuruh orang ada uang 300.000. Nah, Ini semua pesanan semuanya nih. Hah? Pesanan orang aja. Nah sebetulnya ini udah ada mau tanggal 21 ini. Nah, dari Medan dia ngambil kayak gini polos saja. Kalau nggak dipesan, Kita produk ada contohnya tiap hari nggak ada untuk dicairkan istilah namanya sekarang kan diluangkan. Jadi sementara disuruh orang pun saya mau. Jadi Pak, ini kalau udah selesai gini berapa Pak? Kalau sudah selesai siap dia, kayak gini berapa Pak? Ini 120. 120.000 dalam keadaan mentah gini ya Pak ya? Ya gini lah polos dia tapi udah digosok halus sudah dia. Buktinya lagi ya Pak ya? Nah, ini gosokan alami dia nggak ada istilahnya karena gosokan nggak ada karena itulah karena manual kita gosok tangan gitu. Blender nggak pakai amplas kertas pasir aja lah. Sama abu gosok kalau tahu Bapak abu piring untuk Iya dong. menggosok. Nah itulah kita ada desain kecil-kecil itu aja di desainnya kan. Sama lah dengan itu. Iya. nah ini pakai ini kita Pak kalau Iya, memang ini sasaran memang ekonomi ke atas ini. Iya kan sementara contohnya dari saya bilang tadi contohnya 120 paling tinggi contohnya. Berapa lagi dijual sama kios-kios. Nah, inilah istilahnya. dengan mencicipi rokok ada. Karena kurang pelatihan kita memang kasar pegangan kita ya. Lain dari kita Belum dari Pulau pernah Jawa. sama sekali ikut pelatihan Pelatihan khusus apa? pengolahan tanduk. Belum ada pernah. Jadi apa yang dilakukan ini semata-mata warisan dari Iya. bapak dulu. Iyalah. Kalau khusus dari misalnya lembaga-lembaga atau apa, nah inilah cuman pengetahuan di lapangan aja semenjak ikut sama orang tua. Orang masih kasar. Kalau sini kan jadi tahu banyak orang nanti ada usahanya di sini. Udah pernah juga tahun yang lalu lah di sana kami. Kalau kami ini baru pindah. Nah dari sana nak ngontrak dulu juga ngontrak Dari mana yang apa itu yang syuting? dari TPRI TVRI ya? tahun lebih. Udah pernah juga. Lebih 2 tahun Pak.
menunjukkan dari apa itu dari Pak Ibu juga ada baru-baru apa dia masih pejabat sementara Pak Ibu dulu sini. Di Gebang ini atau mungkin ada tempat yang seperti di Mesika usaha seperti ini ada? Kalau menurut saya nggak ada. Nggak ada, menurut saudara nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ke Parapat antar sendiri atau ada yang jemput atau kirim? Antar sendiri lah. Pak. Antar sendiri. Antar sendiri. Berapa bulan posnya ke sana? Iya. Nginap kita paling tidak 2 hari 3 hari kan. Jangan pasar aja. Pelatihan lah. Apa lem? Lem alteiko atau lem setan sekarang sama lem besi lem gotong. Jadi ini sampingan lah ya, nggak tugas pokok deh. Bukan ya, dilarang juga. Saya kata kalau terpokok macam kata itu juga enggak terus kegiatannya udah terus katanya kan bisa dipajang di tempat dia kan dia bisa. Sebetulnya bisa aja kan karena kita orang rumah pun juga ibu manangga kan. Kecuali kalau ada istilahnya kegiatan untuk khusus untuk ke dapur aja, aku rasa saya berani istilahnya ini kita pajangkan ke supermall contohnya dan sekali sebulan laku istilahnya masa sekarang kita dititipkan ya nitip kita contohnya berani. Nah tapi kalau karena nggak ada istilahnya kan untuk ke rumah aja contohnya kalau orang rumah istilahnya Kalau pakai pipa kurang rokok itu lagi datang. Kurang banyak nikotinnya masuk. Ya. Kan kalau di filter kalau di ada senyaringannya itu Apa itu? Ini pasangannya itu lah. Kurang bisa, tapi kurang pandai dipandang. bengkok ya Pak. Itu yang bengkok yang ada apanya itu, mangkoknya itu kan. Masih moris, kacamata hitamnya itu tempat skin betawi itu kan. Batuknya pun khusus itu. Batuk. Berisi. Macam batuk kita aja kan. Dibuka aja kacamata itu, mata itu. Wah, itu ada tuh. Sama kita ada penyamakan di sini. Kulit yang ada penyamakan. Kalau ini. Kedokirannya tuh
Saya Herodes Huta Barat. Saya bertempat tinggal di Dusun 10 Simpang Paralangkat, Desa Ritam, Kecamatan Gebang. Nama usaha saya ini usaha kerajinan tanduk atau usaha sabar tanduk tulang. Nah, selama ini usaha ini udah dari turun temurun dari orang tua kami atau orang tua saya sekitar lebih kurang 30 tahun. Jadi setelah meninggal orang tua saya diteruskan dengan saya sendiri selama ini. Jadi kendala yang saya alami atau kami hadapi di sini terutama masalah pemasaran. Jadi produk-produk yang saya hasilkan, saya keluarkan, prioritasnya itulah tongkat jalan. Ada itu berbentuk tongkat betina ataupun tongkat jantan, dan tongkat komando untuk komandan-komandan polisi, dan garutan-garutan punggung, dan bisa juga hiasan-hiasan dinding ataupun gantungan kunci atau mainan kunci. Itulah produk-produk yang saya keluarkan selama ini. Pemasarannya terbatas. Itulah kendala-kendala yang kami hadapi, pemasarannya selama ini. Yang kami pasarkan atau hasil dari kegiatan atau kerajinan tangan yang saya buat cuman ke Parapat ataupun Tomok, bahkan ke Brastagi. Cuman itu pemasaran yang saya ketahui. Mungkin kurasa saya kurang relasi atau belum dikenal orang. Hasil produk saya terkendala di pemasaran selama ini. Dasar kerajinan tangan saya ini terutama tulang sapi ataupun tulang lembu, dan kombinasikan dengan tanduk kerbau. Jadi bahan-bahan baku yang saya pergunakan atau bahan baku yang saya peroleh itu dari tukang daging atau tukang kikil ataupun tukang potong daging di daerah Langkat atau ke Binji. Bahkan pun bisa ketepatan kalau pulang saya ke kampung atau Tapanuli, sekalian ngambil bahan baku dari Tapanuli karena lebih banyak di sana tanduk kerbau dibandingkan daerah kami atau daerah kita nih, daerah Langkat.
menanam sawit tapi tidak ada apa. Ibu bunga ada satu soal ya kalau namanya pameran selama ini kan kita pameran ya kan karena udah itu Oh sebagai contoh nah kan. tapi Oh situ aja deh. Iya ya. Dari mana? Dari mana? dari dinas koperasi ya. Oh iya lah. Kemarin Pak ini bilang gitu. Itu kan Pak Yeti. Itu Pak Yatno sering kemari ya? Kadang sering juga Pak. Bahan baku dari mana dapat Pak? Bahan dari sini aja Pak. Dari sini. Penempatnya kayu-kayu apa ini? Pohon. Buka lah. Nggak tahan. Kemana sebelumnya apanya? Kemarin kita ke pamer juga Pak ya. Yang Ulang mana tahun yang di Kabupaten Langkat kemarin kita. ya, yang di apa? Kan ikut juga. Ikut juga Pak. Tenda yang baru-baru ini. Iya ikut juga. Itu juga ya. Pak Yeti cuma nunggu. Yang bawa. Iya, barangnya aja buka ke sana gitu. Sama Pak Yeti. Jadi ada tinggal setel aja besok mau dibawa. Oh, mau kemana? Setelnya lah toko juga. Bawa ke toko gitu. Beda. Ya. Pakai apa bawanya? Kayak mobil Pak. Charter lah mobilnya. Berapa biji sekali bawa? 8 biji Pak. Oh, 8 biji lah. Udah ukurannya tuh nggak bisa lebih Pak. Nah, kalau kurang malah kan Sedikit pun kita harus ongkosnya. lebih besar lebih ongkos jadi kan. Jadi itulah Pak Rumi, kami dari Dinas Koperasi UKM. Sebenarnya termasuk Aspikat itu kan apanya itu kerjasama sebenarnya kan gitu ya. Kalau orang pemerintah itu kan kami apanya kan gitu ya. Jadi memang hari itu udah pernah kita jumpa waktu jadi langkah itu kan gitu. Nah, karena ini kami memang merupakan potensi ya. Kami mau masuklah sesuai dengan bidang tugas kami dalam mengembangkan usahamu ini kan gitu. Jadi kalau bidang tugas kami ini sebenarnya jadi dua hal terutama, satu permodalan, satu lagi pemasaran apa dia itu pengenalan gitu, pameran kan gitu ya. Jadi modal sendiri ada kredit modal sendiri ya. Nah, sebaiknya memang begitu, walaupun ada juga rencanamu apa namanya mengharapkan bantuan melalui kredit atau donatur, tentu harus sudah memang ada gambaran pangsa pasarnya kan. Jangan terima kredit belum tahu kemana apa, akhirnya enggak ketentuan nanti uang itu. Nyasar biasanya begitu penyakit tuh. Wah ini saya kurang modal ini Pak, tolong udah dulu Pak katanya. Nah, Pinjam uang harus ada sasarannya. iya Pak. udah jelas ya, Harus jelas ada kalau untuk lubangnya, pengembangan. ya. Kalau uang dipegang-pegang pasti kurang habis. Lebih hebat dari bom atom itu bunyinya itu. Pakai aku satu lembarnya habis, tinggal utang. Nah, akhirnya nggak semangat lagi yang berusaha itu kan gitu. Jadi makanya tadi rupanya udah ada pemasaran yang apa ya, kalau
Sekali berapa lama ngantar ke sana? Pengalaman lah. Berapa lama itu hubungan itu? Sekitar 3 kali lah Pak, ya belum lama juga. Belum lama ya. Cuman ya pelan-pelan udah ada lah gitu langganannya. Iya lah. Ini kan udah ada istilahnya pemasaran ataupun penolakan kan. Kalau hanya mengharapkan orang datang ke sini, ya kan pun tadi marah-marah ke sini. Terus terang aja dari Bali Desa pun tadi tahu ini. Iya. Iya. Tanya sana tadi tak ada yang tahu kan. Kami naik di seberang sana kan. Banyak pameran nggak Pak, di luar provinsi. Selama ini pamerannya cuma di dalam kota aja, dalam provinsi. Ini barang orang kaya. Iya kan Bu? Iya. Kalau dia mikirin makanan lagi dia makan dia kata Ya harus ada yang lebih ya Pak ya. Iyalah. Banyak kawan. Menengah ke atas ya bangsa. Minta belum ada kameranya Pak. Beli beras pun payah atau orang udah kan mau beli kursi goyang uun. Foto. Jadi Itu talinya disodok-sodok. baru Oke, Pak, inilah ya Pak ya. lanjutkan. Ada model satu lagi Pak. Ada. 2 lagi Pak, ini betul. Udah tunggu siap. Satu lagi tak dikeluarkan, jadi Saya kurang malam tuh apanya yang uang betul itu ya bagus kan punya bank sumut 2 hari saya. Langsung minjam 25. Namun tutup pun nanti habis saya aku ambil 80. Aku ambilnya semua ya sama aja gitu. Kalau nggak mau pakai pun begini. terus mau disijinnya dia nggak ditoke. Ada kecil satu ada. Iya. Ya mulur dijagongi mantolo ya. Ini ke koperasi Pak. Mau dilap dulu Pak, nggak usah. Udah nggak usah. Lah kono. Oh, udah lah bagusin Pak, sebagai kayu Pak. Bodoh ya. Ini ya. Nanti jatuh lagi Pak. ya. Konek kuwi mbok lo cuman. Oh iya. Karena ada ininya Lil. Jadi bebannya itu berkurang dia. Sampai tertidur pulas kita Pak di situ ya. Yang dibesar itu yang enak. Iya, karena dia apa semua ya. Coba aja teman yang besar Pak. Siapa bapak itu? Rahim. Udah tua orang ini. Tonggo Tonggo itu nih. Yang bakti ya. Nah, zaman. Ini dekat lah. Apa nama usahanya? Nama usaha terdaftarnya belum ada Pak. Saya kuat tanah depan Pak belum Pak. Berapa dia? Hah? Lama lagi Pak. Lama Pak. Gambar itu. Cipa apa? Ini kurang kecil. Telepon dah. Yuk. Coba dulu. Nah. Yo. Pas Kalau itu kenapanya itu? Mana tempat kakinya? entah. Saya orang anak yang Biasanya bisa lempang kan kaki itu kan? bisa. Ya nggak apa-apa, nanti dilap ada tukang lap. Bentar. Lu. Kalau belum biasa memang bisa gago. Kalau udah biasa nanti udah enak sendiri badan. Dek. Oh bisa urusan itu. Kayu. Kayu apa namanya ya? Kayu lapan apa kayu apa namanya? Kayu mahoni ya. Ukir. Bisa. Kalau tahu yang apa yang masangnya, kalau nggak tahu masangnya ya berat juga. Ya, itulah petil-petilannya itu Pak, yang kayaknya
belum dirangkai itu. Sampai kemana pasarnya? Medan Medan aja, Mas. Medan dia ke toko Medan. Kalau tahu masangnya ya enak, ini dia udah petil-petil gini. Iya, kadang kan waktu telang tetakar ya. Di rumah saya kalau orang berobat di balai pengobatan saya duduk di kursi itu betah lah lama kali. Berapa harganya? Yang itu 600 bulannya apa? Jadi banyak orang juga punya sana lagi pemandangannya. Kalau orang beli gajah ya semua ngambil sama roti. Beli gaji punya kayak ini. Matang tengah ya Bang Nyato yang punya. Di situ anak Haji Muiz, Syakir ini. Apa? Baik. Hah? Kecelakaan. Oh, nomor itu. Kilang padi. Ang pati shooting ini. Sorry, shooting lagi. Nanti gambar sekarang. Yang itu dia nggak goyang-goyang. Bisa ditarik gini ya. Dia kalau kita duduk itu duduk. Pasti pangkat bisa ya. Bisa ke sini malah. Bisa. Itu bapak ini deh. Pak Eko, kecil orang juga. Kok antar mirip koyo Kecil. Udah ada ininya lah. pakai kijang apa sih namanya? Yang apa macam panter dia. Pick up. Pika Oh, Pak Pak Jeno. Jenol. Beliin mas ya. Merah-merah. Hitam. Mobilnya. Iya, mobil hitam. Kalau bekanya Mobil baru dia. Kalau itu kan hello. Iya. Pak Jeno. Tinggi orangnya juga. Enak itu, Pak. Nanti lagi kami itu. Enak itu. Ada yang besar itu memang. Sampai sekarang Pak, Bapaknya pun nanti harganya naik. Tapi nggak bisa dilipat ya. Bawanya gitu. nama saya Rudi Hartono. Alamat. Alamat Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Pekerjaan saya mempunyai usaha kecil, yaitu pembuatan kursi goyang dan kursi santai. Sejak kapan? Lebih kurang berjalan lebih kurang 2 tahun gitu Pak. Di pemasaran kemana? Pemasaran daerah Medan, pernah juga ke Bandung, dan kemarin kita baru saja Sambil cerita kirim ke Banda Aceh. Pelan-pelan kita jalani lah Pak. Nah, kerjanya berapa? Anggota kerja ada 2 orang juga Pak. Proses pembuatannya? Proses pembuatan dari kayu dari lokal daerah Kabupaten Langkat kita ambil, kita kelola dan kita belah, kita ukir dan kita sanding, lalu kita finishing. Omset. Omset bisa kita bilang per bulan udah bisa 20 unit lah Pak. 20 kursi ya? Per bulannya 20 kursi, itu Kali kursi berapa? besar. Kali rupiahnya? Dengan harga netnya diambil di sini 500.000 gitu Pak. Rata-rata 10 juta. Iya, gitu Pak. Ya boleh. Tak ngerti ya. Kelas 7 ini, kelas 7. Cuma nanti nih Pak. Enggak ngerti. Ini kita apa? Tuh, bahasa. Untuk bahan promosi kita. Promosi. Kita naikkan ini. Ya kan? Ini memang orang nggak ngena ini. Jadi kalau ada orang ngomong dia itu nimbrung aja. Itu rasa Bapak ini kalau sempat hari itu belum mengaku si Sarifudin bisa terseret-seret juga ke Polda. Dia harus sudah
Tentunya aja Oh, kan negara Den. Oh iya Tentunya memang. aja kan dari putih. Mungkin lah dia lari kemari Pak, apa ini. Penjempuran pula dia lari. Nangkep lah dia. Ya enggak, ya mana tahu. Sekali-sekali nyelip. Jangan di bumi sana pun dapat juga. Apalagi ke sini ya. 128 negara lewat penjempuran ya Pak ya. Kemana-mana Pak, ke sobat ya. Hari ini dia balik itu kalau nggak apa. Ini bisa masuk tape. Iya itu aku bilang udah Masih terus produksi Pak ya? kalau ada pesanan katanya Pasar ke mana Pak? pemasarannya nggak ada maksudnya. Udah masuk nampaknya ya kan? Udah taruh. Ini udah ada ke sana. Dekat lagi waktu Sinjen ya. Iya. Buka sini aja kita. Apalah apa tahu ya kalau ini apa biasa. Tuh, apa? Di daun lipat 5.000 ke bawah lah 5.000 ya. Di kamera pula awak. Iya, apa? Ketong. Kira-kira berapa ya? Berapa menit lagi? Berapa apa lagi? Bingkai, buat bingkai bisa bu taruh foto deh di dalam. UKM juga itu, Pak. Makanya kami kecamatan Berangan itu tapi. kami ikut ditampilkan juga itu di bawah pameran. Tadi. Itu di mana di sana? Saya tahu Bapak. Apa namanya? Bisa saya kepala apa? Kepala desanya biar Bapak ngomong langsung. Bila maksudnya ini tunggu dulu, Pak ya. Apakah setiap waktu orang itu Nah, itu, Bu. kerja di sana? Ini. Oh, di sini. Ini kan kalau saya taruh di kantor, cantik diambil orang itu kan. Mengerajin rumah. Mengerajin di rumah. Jadi tercatat itu kan pemasarannya. Sesuai pulang saya nggak bisa di sini. Ini blognya malah dibuatnya sendiri. Bisa. Contoh aja nih. Saya pun ada contoh aja ini. Nggak jelas juga. Biar tahu Sisa-sisa. orang itu kan kalau ada pelatihan itu mestinya. Bu orang apa Bu? Saya orang Kalimantan ini. Sama pula orang Kalimantan juga orang. Sama. Di mana tempat banyak pariwisata. Saya juga. Plastik. Ya, untuk kemana-mana lah Pak. Tunggu dulu itu. Nah, ya. Sesuai pula, saya nggak bisa kena ini. Hanya yang tersisa-sisa yang ada aja ini Bu sebenarnya. Alamannya apa Bu? Namanya Bu? Alamannya Ya. ini. Sini, Pasir Putih, Desa Lubukasi. Pasir Putih, Dusun Pasir Putih, ya. Dusun Pasir Putih, Desa Lubukasi. Setiap ada stand pameran di Capek itu. dusun ya. Iya. Dusun Desa. Iya, tidak. Kalau tidak di tempat aja lah. Kasih. Nomor HP ya Bu? Ada. Masalah. Ambil deh. Kita belum masuk. Mana dia nomor HP? Titik dah itu karena upload aku. Titik. Pak, 0853. Di sini ada pembuat apa Pak? Gula merah. Banyak Pak. Ada. Di mana? Kalau pemotongan nanti saya tunjukkan arah jalan pulang ini bisa kita banyak. Langsung di dapur tetap pembuatannya. Jam berapa orang itu bikin? Sore. Enggak aren Pak ya? Aren asli. Oh, bukan desa saja ya? Bukan desa.
Handicraft, lidi. Jadi kembali ke cerita kita itu Pak ya. Nah, jadi itu sebenarnya mau BP ini turun Piring lidi. gaya yang kami unjuk atau kami arahkan itu adalah memang UKM koperasi atau UKM kan ya. Koperasi loh sudah terlalu jauh kita ke koperasi kan usaha kecil menengah kan gitu. Jadi dalam hal ini kita anggaplah Dulu banyak kan kami kan ada sunyi-sunyi udah kami nggak buat lagi gitu ya. Sisa-sisa aja. Pagi udah datang. Apa Yang kita pakai siang-siang itu kan gitu kan. Jadi itu sisa-sisa. tolong Pak ya karena mungkin Bapak kan pada akhirnya nanti apa namanya menyeleksi itu kita utamakan lah yang ada usahanya Pak ya yang ada usahanya. Itu bukan Saya memang suka yang kayak gini loh itu Bu. Pak ya. Iya. Bukan sikit Dibentuk dari nih ya. orang itu kalau Perlu saya informasikan juga Pak. Nah, Yang tentang katakanlah siapa-siapa yang Kalau mau kita ikutkan di dalam UKM itu. asal jangan apa lah pikir Ini dua, yang ini dua, ini tiga, oh ini dua juga. Itu macam-macam ada yang tiga. Kalau yang ini kalau ambil banyak, misalnya kali banyak ya. Biasanya kami jual kayak gitu 3.000 Bu, yang kayak gini 3.000. Nah yang udah dipernis begitu lah. Satu orang kita suruh nganyam ya pas kali ya. Tapi dia nggak ada. Karena ada bahasa yang berbeda dan ada bahasa yang Nggak ada. Lidinya tuh harus yang biasa. Ya kan Bu, saya kan Bu. Iya iya. Saya kalau udah beli ditambahin lagi. Karena kalau lebih kering Bu nggak bisa dianyam atau patah. Yang mana itu Bu kata-kata? Kalau lidinya dia yang basah baru bisa dianyam. Oh yang basah ya. Kalau Oh kering dia kan patah. nggak lentur dia ya. Lentur nggak bisa di itu. Nah ini dia Pak Udah, nah ini pot ya kan Bu. Pot kan? Kalau kami Ini Pak Udah cantik. Kita kalau makan ayam penyet punya nasi di sini, ya kan? Nah ayamnya di situ, nasi di sini dipisah itu kayak goreng itu sekali. itu Bu, dia bentuknya harus seperti ini anyamannya. Itu beda itu. Ini kan salikat dan saya bilang. Dia bentuk kering. Ada yang garu-garu. Masih tahap belajar itu banyak ini banyak Arit yang buat Bu. Ini tahap belajar aja udah cantik kayak gini ya Pak Udah. Kalau yang ahlinya apa nggak lebih cantik lagi? Ini Bu itu lagi sila itu kalau udah dia nganyam 5 menit 1 biji. 5 menit 1 biji. Dia kotak-kotak bisa dibuat namanya dia. Udah harus banyak. Kami kan masih belajar. Cuma saya terapkan di rumah tangga untuk Ya, yang itu lah khusus dia. sendiri. Jadi Untuk jual. lender om ini balik lah kan kita makan lah Ada ya gurunya aku bisa mengajarkan. Terus layani kan lah ya. Berapa kita bayar Ibu itu sebagai narasumber? Ibu tuh nggak mau dibayar tuh Bu. Nah, dia tenaga sukarela. makanya Pak Pegawai dia Bu. yang baru saya Enggak. tahu, saya melihat Enggak. kurang lebih 3 tahun stay Oh, dia dengan rajin Bapak. ngajar kalau kami PKK Baru dua. setiap bulan dia datang. Yang mengurus secara Daripada kegiatan kosong. persoalan. jujur aja kita bilang Pak sebenarnya orang pertanian kurang sopan orang pertanian itu suka mereka urus sendiri ini tidak masuk kan gitu tahun depan boleh jadi ini masuk dan reform kan gitu kalau ini nggak masuk makanya dialokasikanlah sertifikasi utang itu di sini. Ada bahasa tapi ada harap kapan lagi dan itu desa lima desa ada kebanggaan tersendiri Pak ya kan kenapa kayaknya ke desa bukan kan yang ikut ke pameran pun desa Jadi tolong Pak nanti biar satu bahasa kita siapa tahu ada nanti yang bisa dengan itu Bapak. Terus sekali lagi saya katakan biar satu bahasa kita kaitan untuk apa itu Pak ya? Apa namanya untuk UKM gitulah ya. Saya tidak tahu lah penilaian orang UKM perlu apa itu kabupaten lah itu Bapak bilang aja kan. Memang ada di sana kegiatan UKM. Cuma sekarang ini ya misalnya seperti itulah. Nah,
karena pemasaran kurang. Tapi yang jelas ya kegiatan itu jalan ya kalau memang memungkinkan pangsa pasar. Karena ada koperasi, ada pihak nanti. Sudah lama nih, bukan kami udah nggak mau lagi buatnya bukan. Mereka udah balik itu udah, nggak diterusin. Tapi yang penting kan ilmunya udah ada. Cuman istilahnya tuh, nanti kalau ada orkestra gitu, daripada beli buat sendiri gitu kan. Seperti ini tadi, dari tangke. Jangan nanti sudah muncul sertifikat, datang nanti masyarakat itu ke sana mengajukan apa, orang itu macam-macam kan juga Bisa, aku yang ada dan mendukung. kayak dodol, kayak apa gitu kan bisa. Apa itu? Kampung-kampung bisa bagus. dari kota dia mana-mana lagi. Di kota lah bu orang yang suka bu, kalau di kampung orang malu. Kampung. Kalau di kota orang kayak gini, nyamankan aja orang kayak gini. Kalau di kota tuh kita beli ayam penyet tuh kan, kayak gini ya tempatnya. Nah, jadi satu taruh orang tuh daun, taruh orang tuh ini makin mewah rumah makan, makin unik-unik ini tempatnya, nggak lagi piring-piring kayak apa. Ciri khas orang tuh, tapi dia yang kayak gini dia warnanya nggak berwarna-warna gitu, biasa Kalau gitu. untuk piring memang nggak warna. Dia sudah memiliki sertifikat. Tinggi pantat. Dia bentuk piring bulat. itu sebagai agung. Harusnya ini Beda dia bu, beda dia bu. Oh, Langsung kasih sudah dia gitu. apa ini? Tanpa Beda dilihat saya kamu bilang ini lebih rapat kalau untuk jangan-jangan piring. nanti setelah Nah ini kan, nah jarang. dilakukan penarikan Sulit ya dana seperti atau ini pinjaman pokoknya. dana modal misalnya Yang ini. tak pengembalian nggak ada kembali ini kenapa mudah. karena nggak ada usahanya pihak bank itu kan nggak mungkin ngasih gitu aja tanpa ada usahanya kan. Belum habis. Ini lagi, nanti 2 menit wawancara. Oh ya udah nggak mau wawancara. Nggak usah ya oke wawancara. Pakai bu, nggak apa-apa. Rasanya Jadi bapaknya di Jakarta. nggak menghasilkan. Nggak apa-apa bu. Penting kan siapa tahu baik pulang yang didengarkan. Nggak tahu depannya kita gimana. Dengerin ya Pak. Ya nama saya Jaleha. Alamat Dusun Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Ranun Barat. Saya pengrajin kerajinan lidi sawit sejak tahun 2009 buat keranjang ya seperti ini, keranjang buah, piring, bunga, Sama sapu tadi. ya seperti sama sapu hias tadi yang gitu. Prosesnya Proses pembuatannya saya di proses pembuatannya dihaluskan ya, diraut. oh iya dilaut langsung dianyam karena kalau dia kering nggak bisa dianyam lagi, patah-patah ya. Patah lalu dibasah. Anyaman lah ya. Anyaman sesuai dengan selera kita. Dibentuk sesuai dengan selera ya, seperti piring ini tadi. Bisa dibuat seperti talam, melebar gitu. Dari kulit jagung ya.